Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat kepada Abi Hanif selaku dosen mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Kemudian yang terhormat kepada orang tua saya, semoga sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Yang terhormat kepada teman-teman semua yang berbahagia. Jadi hari ini saya akan mempresentasikan tentang materi dari Filsafat Pendidikan Islam, yaitu tentang bab pertama, filsafat di pengertian filsafat, kemudian perkembangan filsafat. Oke, pertama kita akan membahas tentang pengertian filsafat. Nah, pengertian dari filsafat itu dibagi menjadi dua. Ada yang prinsip atau dasar dari pengertian filsafat tersebut, kemudian ada juga intisari dari berbagai pandangan orang-orang yang sudah terkenal untuk beliau expert dalam pendidikan filsafat. Nah, pertama dari prinsip filsafat dulu. Prinsip dasar dari filsafat itu adalah pandangan hidup yang membahas tentang nilai-nilai tertentu. Jadi nanti kalimat ini akan tersambung dengan seterusnya sampai pembahasan yang selanjutnya. Jadi ini nggak saya jelaskan dulu ya. Artinya pandangan hidup terhadap nilai-nilai tertentu. Oke, dari kedua yaitu intisari dari filsafat. Pertama yaitu berpikir logis. Jadi filsafat atau pengertian dari filsafat itu adalah cara berpikir atau logika yang pikirannya itu bebas, dengan bebas. Artinya bebas itu apa? Dia tidak terikat, walaupun ketika dia membahas tradisi, dia membahas dogma atau membahas agama, dia tidak terikat dengan apapun. Contohnya kalau saya Islam tapi saya membahas Islam, bahkan membahas kekurangan atau hal-hal yang ekstrim tentang Islam, saya nggak akan terikat dengan agama saya tersebut. Saya netral, banyak gitu. Jadi filsafat itu berpikir dengan logika, dengan pembahasan yang bebas, nggak terikat sama apapun. Kemudian bahasnya itu sampai dalam banget hingga ke dasar-dasarnya. Jadi filsafat itu sampai membahas ke pokok permasalahannya tersebut. Lanjut, itu adalah pengertian dari filsafat ya. Terus kedua itu tentang pandangan para ahli. Pertama yaitu dari Plato zaman dulu. Plato itu menganggap filsafat sebagai segala pengetahuan segala sesuatu yang ada. Jadi semuanya bisa difilsafatkan. Kemudian pandangan dari Aristoteles yaitu filsafat adalah sebab dan pembahasan tentang asas suatu benda. Jadi kayak ketika ada terjadi sesuatu dipecahkan pakai filsafat karena sebabnya apa gitu. Kemudian asas suatu benda, contohnya kenapa kok ada matahari, kenapa kok ada bulan, kenapa kok bumi berputar, itu dulu dibahas oleh Aristoteles menggunakan filsafat. Kemudian ada juga Kant, yaitu menjelaskan filsafat itu adalah pokok dari segala ilmu pengetahuan. Jadi segala ilmu yang ada itu pokoknya itu filsafat, dasarnya adalah filsafat. Kemudian Al-Kindi, Al-Farabi dan Ibnu Sina, mereka adalah ilmuwan muslim, itu memandang filsafat itu menjadi dua, ada filsafat yang teori dan filsafat praktek. Mereka memandang bahwa ketika ada filsafat teori itu bisa saja hanya sekedar namanya juga teori kan, saran, terus hal benar sama enggaknya juga kurang tahu, kemudian mungkin cuma seperti pedoman hidup. Kemudian kalau yang praktek menurut ketiga itu ilmuwan Islam, yaitu suatu kegiatan yang menimbulkan kebaikan atau menimbulkan hal-hal yang bermanfaat. Contohnya ya kayak belajar ataupun hal-hal yang lain. Jika itu filsafat
yang dipraktekkan itu maka akan menimbulkan kebermanfaatan bagi sesama manusia. Oke, seperti itu dari pengertian filsafat. Kemudian kedua kita akan membahas perkembangan filsafat tersebut. Dulu filsafat itu kan dulu dimulai dari Plato ya. Jadi Plato kan beranggapan filsafat itu segala sesuatu harus difilsafatkan. Jadi maka dulu itu filsafat bisa dinamai dengan mother of science, induk dari segala ilmu pengetahuan. Oke. Jadi dulu itu segala permasalahan manusia, segala permasalahan ilmu atau hal yang kurang tahu dibuat pakai filsafat, difilsafatkan Plato tersebut. Sampai Aristoteles kemudian seterusnya. Sehingga ketika dulu jadi mother of science itu filsafat menjawab segala sesuatu. Ketika waktu itu kan ini sejarah perkembangannya ya. Setelah berkembang jadi mother of science, filsafat bertemu dengan para ahli ilmu di bidang tertentu. Oke, di sini dijelaskan ketika ahli bidang ilmu tertentu, contohnya ketika ada satu ilmuwan matematika atau ilmuwan kimia, fisika. Nah, filsafat dipertemukan tersebut, filsafat enggak sanggup. Contohnya dia tidak bisa menjawab problem-problem pertanyaan dari matematika, fisika, kimia. Bukan berarti filsafat itu tidak bisa masuk ke ranah tersebut. Cuman karena dulu dipandang sebagai mother of science, induknya ilmu pengetahuan, maka sekarang setelah itu dipandang sebagai hanya pengikat ataupun alat untuk pendekatan perekat dari ilmu-ilmu pengetahuan, sub-sub ilmu pengetahuan tersebut. Jadi ada matematika, fisika, kimia gitu. Filsafat nggak sampai mengayomi dia, cuma kadang jadi perekatnya saja. Oke, kemudian setelah jadi turun tahta tersebut, anggapannya gitu ya. Karena sekarang ada perubahan zaman, filsafat juga mengalami perubahan juga. Perubahannya apa? Dulu filosof itu disebut sebagai orang yang paling tahu segala hal, penguasa tunggal, apapun diturutin, terus ya dimanapun gitulah. Terus sekarang karena perubahan zaman, yang ketika ada induk-induk ilmu pengetahuan kayak tadi fisika, kimia, matematika yang normatif, teoritis dan praktis, dia jawabnya pakai akal, logika sama hasil, maka filsafat tidak bisa menyanggupi tersebut dan berubah karena perubahan zaman. Filsafat menjadi disubkan lagi, ada filsafat pendidikan, kemudian ada filsafat logika dan filsafat Islam atau filsafat yang kalian kenal sekarang. Jadi yang sekarang itu filsafat yang sudah mengecil lagi, mengayomi bidang tertentu. Contohnya kalau istilah filsafat pendidikan atau Islam ya di bidang tertentu saja tersebut. Oke, jadi itu adalah perkembangannya filsafat yang awalnya jadi mother of science, sekarang tergerus karena perubahan zaman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.